Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Jathiyah merupakan surah ke-45 di dalam Al-Quran yang terdiri atas 37 ayat. Nama Al-Jathiyah diambil dari kata Jathiyah yang terdapat pada ayat ke-28, yang secara bahasa berarti yang berlutut, atau yang bertekuk lutut. Penamaan ini merujuk pada gambaran suasana hari kiamat, ketika seluruh umat manusia dihimpun dan berlutut dalam keadaan tunduk, pasrah, serta penuh kecemasan menantikan keputusan pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Jathiyah secara keseluruhan tergolong sebagai surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ditinjau dari urutan penurunannya, surah ini diturunkan setelah surah Ad-Dukhan, dan termasuk dalam kelompok surah Hamim Hawamim, yaitu kelompok surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah Hamim. Isi kandungan surah Al-Jathiyah memuat penegasan mendasar mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui bukti-bukti kekuasaannya yang terhampar di alam semesta, seperti penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, turunnya air hujan yang menghidupkan bumi yang mati, serta penundukan lautan agar kapal-kapal dapat berlayar. Surah ini juga membantah penganut paham materialisme yang menganggap kehidupan hanya berlangsung di dunia, dan meyakini bahwa manusia binasa semata-mata karena perjalanan waktu. Di samping itu, ditegaskan pula kewajiban untuk mengikuti syariat lurus yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan menuruti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Aspek-aspek yang terkandung di dalam surah Al-Jathiyah meliputi 4 dimensi utama, yaitu aspek akidah, aspek syariat, aspek sejarah, dan aspek eskatologi. Aspek akidah menekankan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala bentuk kemusyrikan serta kesombongan. Aspek syariat menegaskan pentingnya berpegang teguh pada jalan agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Aspek sejarah mengisahkan nikmat dan kitab yang pernah dianugerahkan kepada Bani Israel, serta bagaimana perselisihan timbul di antara mereka akibat rasa dengki. Aspek eskatologi menggambarkan keadilan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, tempat pencatatan seluruh amal perbuatan manusia disajikan secara sempurna tanpa ada yang terlewatkan. Pendalaman mengenai bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jathiyah diawali dengan penegasan bahwa tanda-tanda kebesarannya tersebar luas bagi orang-orang yang beriman dan meyakini kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan penciptaan diri mereka sendiri, serta penyebaran berbagai jenis binatang di muka bumi sebagai bukti nyata adanya pencipta yang maha kuasa. Pengaturan sistem alam, seperti pergantian siang dan malam secara teratur, diturunkannya rezeki berupa hujan dari langit untuk menyuburkan tanah yang tandus, serta berhembusnya angin yang memindahkan awan, merupakan bukti logis bahwa seluruh isi alam semesta berada di bawah kendali tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan keras ditujukan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang mendengarkan petunjuk agama, tetapi tetap bersikap sombong seolah-olah tidak pernah mendengarnya. Surah Al-Jathiyah menegaskan bahwa sikap memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kebenaran sebagai bahan ejekan akan mendatangkan azab yang sangat hina di akhirat kelak. Segala kekayaan, kedudukan, atau penolong yang mereka banggakan selama hidup di dunia tidak akan mampu memberikan perlindungan sedikit pun dari keadilan dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara manusia dan ajaran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dijelaskan melalui penetapan syariat sebagai jalan utama menuju keselamatan. Manusia diperintahkan untuk mengikutinya dengan penuh keikhlasan, dan dilarang keras menuruti keinginan orang-orang jahiliyah yang mengandalkan prasangka belaka. Dalam penegasan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan bahwa orang-orang yang bertakwa senantiasa berada dalam perlindungannya, sedangkan orang-orang yang berbuat zalim hanya akan saling menolong sesama mereka dalam kesesatan, tanpa membawa hasil di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan penundukan lautan, tasakhir, juga menjadi salah satu fokus penting yang digambarkan untuk menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan laut agar bahtera dapat berlayar melintasinya atas izinnya, sehingga manusia dapat mencari karunia-Nya melalui perdagangan, transportasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Penundukan segala apa yang ada di langit dan di bumi ini bukanlah tanpa tujuan, melainkan sebagai bentuk ujian dan nikmat yang sepatutnya mendorong manusia untuk senantiasa bersyukur, memikirkan hikmah di balik penciptaan, serta mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalam surah Al-Jathiyah merupakan samudera ilmu yang sangat dalam dan tak bertepi, memberikan pencerahan bagi jiwa yang senantiasa mencari kebenaran. Setiap ayatnya membimbing hati manusia agar selalu merenungi keagungan ciptaan, tunduk dalam keikhlasan syariat, serta mempersiapkan diri menghadapi pengadilan akhirat dengan penuh ketakwaan. Uraian yang disampaikan di atas hanyalah sekelumit kecil dari keutamaan, keindahan, dan kedalaman makna surah Al-Jathiyah yang sebenarnya jauh lebih luas dan padat akan hikmah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.